Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, di mana kita bisa bermuajah kembali di rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, dari salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma istama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, wa yatadarusuna bainahum, mereka saling belajar di rumah Allah tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan bagi mereka kebahagiaan. Jadi Allah akan curahkan kebahagiaan bagi orang-orang yang berkumpul di rumah Allah untuk mengkaji agamanya. Selanjutnya, wa haffat umul malaika wa ghasyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya, wa haffat umul malaika, dan para malaikat mengelilingi mereka. Yastaghfir lahum hatta yantahi, dalam syarah dari hadis ini mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berada di majelis ilmu ketika antara, yaitu solat yang satu dengan yang lainnya, seperti solat maghrib ke solat isya, hatta yantahi, sampai mereka selesai. Jadi para malaikat memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang, mengistighfarkan orang-orang yang berada di majelis ilmu atau membaca Al-Quran, ya, dan semacamnya selama mengadakan suatu ibadah kepada Allah antara adzan yang satu dengan yang lainnya, menunggu, ya, maknanya di sana. Selanjutnya, wa zakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang tersebut, dan tentunya banyak berdoa kepada Allah agar supaya kita istiqomah. Allahumma rzuqna istiqomah, ya Allah berikan kami rezeki istiqomah. Ini yang doa kita, minta rezeki khusus. Kalau rezeki umum Allah kasih semua, kepada yang beribadah tidak beribadah, yang beriman tidak beriman, Allah kasih kekayaan. Korun, Allah kasih kekayaan, karena kekayaan masuk rezeki umum. Kesehatan, pengamannya Fir'aun sehat, Haman kekar badannya, itu rezeki umum. Al-jah, kedudukan, Allah kasih kedudukan siapa yang beriman tidak beriman. Fir'aun Allah kasih kedudukan, Nabi Yusuf alaihissalam Allah kasih kedudukan. Karena urusan dunia itu semua masuk nikmat umum, rezeki umum. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh gabut, ya, nggak boleh cemas dan semacamnya. Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa sedih dan takut dalam keadaan bagaimanapun, ya. Ajab dari amril mukmin, sungguh ajaib, menakjubkan orang beriman itu. In asabathu sarra syakara, bila dia oleh Allah diberikan suatu kelapangan, kesejahteraan, kekayaan, semuanya syakara. In asabathu darra, bila dia dikasih suatu musibah, kemelaratan, kemiskinan, penyakit dan semacamnya, syabara, dia bersyukur. Itulah orang beriman, orang mukmin. Kayanya bersyukur, miskinnya bersabar. Sehatnya bersyukur, sakitnya bersabar. Yang penting ibadahnya tidak berkurang, ya. Kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk tetap, tapi dia istiqomah, zikirnya dibaca, zikir pagi petangnya, bacaan Al-Quran yang 1 juz tiap hari dia baca, atau 2 juz, atau 10 ayat tiap hari, tapi rutin semua hidup, daripada 5 juz 1 hari, setelah itu setahun tidak baca Al-Quran. Jadi ibadah yang dinilai oleh Allah yang berkesinambungan terus begitu, sedikit tapi ingkollah, tapi iltizam, ya, dia terus menerus, laziman, terus tidak berhenti walaupun sedikit. 2 rakaat sholat duhanya rutin sampai dia meninggal dunia, lebih baik daripada 100 rakaat satu kali. Maka dari itu hendaknya kita mohon kepada Allah, yaitu keistiqomahan. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya, ini para tabi'in doanya begitu.
ya, untuk kita istiqomah. Rizki, karena masuk rizki apa istiqomah? Rizki khusus. Tidak semua orang dikasih oleh Allah. Tidak semua orang dikasih kekhususan dalam hal beribadah, berada di masjid, berkumpul dengan orang-orang, ya semoga menjadi orang soleh semua kita, berkumpul dengan orang-orang soleh, semoga kita termasuk golongannya, ya. Maka dari itu hendaknya kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang lain, semoga yang sakit di rumah sakit sekarang ini lagi oleh Allah diberikan ujian, Allah angkat penyakitnya, dan lagi di perjalanan, lagi untuk mendapat tujuan safar dan semacam, Allah mudahkan segala urusannya, dan kita semua oleh Allah dimudahkan segala urusan kita, agar supaya kita tidak menjadi beban untuk diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita. Jadi ibadah terus istiqomah, insyaallah. Baiklah, kita lanjutkan kemarin apa tentang nama Allah, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Zalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian Allah azza wa jalla tabaraka wa taala, ya, sungguhnya Allah huwal haqq, yang benar Allah. Al-haq, nama Allah juga al-haq, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Siapa yang berdoa menyeru kepada selain Allah adalah kebatilan, batil, ya, kesalahan, batil. Wa anna Allahu wal aliyyul kabir, dan adapun Allah dialah Allah yang maha tinggi. Zatuhu a'la, zatnya Allah maha tinggi. Kedudukan Allah maha tinggi, sifatnya Allah maha tinggi. Allah maha tinggi di atas kedekatannya, Allah maha dekat di atas ketinggiannya, ya, maknanya begitu. Ini surat Al-Hajj, Al-Aliyul Kabir, dialah Allah yang maha tinggi. Al-Hajj ayat 62. Al-Kabir maha besar. Wa amma man la yu'min bi dhahiri Allah ta'ala wa innahu sa'il musattal qalb. Seseorang yang tidak mengimani ketinggian Allah, maha tingginya Allah, maka ini adalah suatu penyakit kolbunya, laisa li qalbihi qablu yatawajjah nahu, yang hatinya lagi keras, tidak mendapat hidayah dari Allah. Maka kita kalau sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la, atau dalam ayat wa bihamdi, ya. Dibolehkan dua-duanya dibaca sama-sama roce. Maksudnya Allah yang maha tinggi, ya. Selanjutnya wa ma'rifatu batiniyah subhanahu wa ta'ala wa suhidi ahatuhu bil awalami, dialah Allah, ya, ma'rifatu batin, makna dari batin Allah, al-batin, ya, maknanya Allah meliputi dengan seluruh alam, apanya, ya, wa qarabu bil abid, kedekatannya Allah dengan seluruh makhluknya, apanya, ilmunya, bil wawatin wa sarail, baik yang tak nampak, yang batin tak nampak, ya, yang tersembunyi rahasia, wal khafiyat, khalafiyat, sesuatu yang sembunyi, taqtadi tazkiyatun nafs, yang membuat seseorang dengan memahami, meyakini nama Allah al-batin, dia ingin mensucikan dirinya kepada Allah, takut, ya. Kolbu yang ini mungkin kita zahirnya, fisiknya, ya, mirip orang soleh lah, ya, tapi batinnya jauh dari Allah. Kolbunya, maknanya di sini kolbunya penuh penyakit kolbu yang tidak sempat dibersihkan, kata Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ta'ala. Masih punya penyakit hasad, punya sum'ah, penyakit pingin didengar amalnya sama orang lain, riya, ya, ujub, bangga diri, ya, takabur, ya, merasa takabur lebih besar daripada gunung, padahal badannya kecil, gak bisa memeluk gunung, tapi merasa bisa memeluk gunung. Itulah manusia, merasa gunung kecil menurut dia, padahal besar. Ini penyakit. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya wa islahis sarirah wa tathhil batin, dia akan perbaiki, ya, seseorang yang mengimani nama Allah al-batin ini,
yang dari segala perkara-perkara yang merusak dirinya. Utafil qalbi, sehingga jernih, ya, tangkiyatul qalbi, ya, hatinya jernih, bening. Bagaimana kalau cermin banyak titik-titiknya, banyak noda-nodanya? Tidak kita bisa bercermin. Begitu juga hati kalau banyak noda-noda dosa, nggak bisa melihat dirinya, nggak bisa ilmu masuk, tertutup. Qala Allah, qala Rasulullah, tidak masuk sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah, ini penyakit kolbu yang seharusnya kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka kolbu yang baik, yang dimana kolbunya tawakal kepada Allah, tauhidnya tinggi kepada Allah azza wajalla tabaraka ta'ala, dan ittiba'nya tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kolbu yang paling bersih, paling suci adanya kolbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para sahabatnya, ahlul baitnya, sahabatnya yang ittiba, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan sebagai seorang muslim, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali, ya, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita semua nanti bersama mereka di sisi Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, fa fi hadzal asmatil arba', nama dari empat tadi apa? Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Nama empat Allah tadi, ya, jama'ul ma'rifatu billahi wa jama'ul budiyyah. Itu adalah kumpulan mengenal Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala dari kumpulan makna ibadah kepada Allah. Kama anna fiha, ya, kama malil waswasil mahlika, ya. Maka seseorang yang tidak mengimani nama Allah tersebut, tidak mengetahuinya, maka akan tertutup, akan hatinya timbul waswas yang mencelakakannya. Bagaimana kalau tidak mengenal Allah al-batin, ya? Bagaimana dia hatinya akan berubah? Kan Allah mengetahui seluruh isi hati. Ya'lamu fis sudur. Allah mengetahui dada kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dada. Allah Maha mengetahui. Hatta debu-debu yang saat ini bertebangan di seluruh dunia, berapa debu yang jatuh, yang terhirup, ya, yang jadi polutan, semua Allah mengetahui jumlahnya.